Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di Sang Idealis Official. Sahabat, semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya lahir batin. Ini kita masih di obras sahabat ya, obrolan berakal sehat. Ini sahabat ya, ini khusus orang-orang yang berakal sehat ya. Mohon maaf ya sahabat ya, untuk yang berakal sehat. Masih terkait dengan berita Nikita Mirzani ya. Ada apa dengan Nikita Mirzani yang terbaru? Kemarin Nikita Mirzani hadir memenuhi panggilan polisi di Divisi Propam Mabes Polri. Ya, panggilannya beberapa hari yang lalu Nikita Mirzani laporan. Ya, kemudian dipanggil untuk datang dan benar datang. Nah, ini patuh ya sahabat ya, patuh atas panggilan polisi. Ini yang sekarang nih ya. Apa maksud kedatangan dari Nikita Mirzani ke Propam Mabes Polri? Kedatangannya adalah membawa saksi terkait dengan laporan yang sudah dilaporkan oleh Nikita Mirzani, yaitu terkait pengepungan rumah Nikita Mirzani oleh anggota Polres Serang Kota Banten. Artinya Propam menindaklanjuti dengan cepat laporan Nikita Mirzani. Ya, hal inilah yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan publik ya, pelayanan publik, yaitu merespon laporan daripada warga masyarakat. Salah satunya adalah yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Ya, kalau saya melihatnya terhitung ya, sudah terhitung standar ya, standar pelayanan sudah bagus ya. Baik, kita akan membacakan terkait dengan apa yang sudah dilakukan Nikita Mirzani terkait memenuhi panggilan daripada polisi di Propam Mabes Polri Jakarta. Kita akan bacakan saja sahabat. Didampingi kuasa hukum, Nikita Mirzani bawa 3 saksi terkait laporannya soal Polres Serang Kota. Nah, menarik nih sahabat judulnya ya. Kita akan bacakan saja. Jakarta, Kompas TV. Aktis Nikita Mirzani membawa 3 orang saksi ke gedung Divisi Propam Mabes Polri yang dianggap tahu kejadian saat petugas Polres Serang Kota mendatangi rumahnya dan akan melakukan penjemputan paksa. Didampingi kuasa hukum, aktris Nikita Mirzani kembali mendatangi gedung Divisi Propam Mabes Polri dengan membawa 3 orang untuk melengkapi berkas penyidikan yang diadukan beberapa waktu lalu. Ketiganya dianggap mengetahui kejadian saat petugas mendatangi rumah Nikita. Sebelumnya, aktris Nikita Mirzani mengadukan penyidik Polres Serang Kota Banten ke Propam Mabes Polri. Ia menganggap ada ketidakprofesionalan dilakukan oleh para penyidik Polres Serang Kota. Ya. Serang Kota Banten. Ya, baik sahabat. Kita akan membahas sedikit saja terkait dengan apa yang diadukan ya sahabat ya. Kalau di Propam itu namanya pengaduan ya. Apa yang sudah diadukan oleh Nikita Mirzani ke Divisi Propam Mabes Polri itu hak sebagai warga negara. Jadi hak sebagai warga negara boleh melaporkan tindakan-tindakan kepolisian yang dianggap menyalahi prosedur atau menyalahi etika. Ya, ini sudah diatur dalam
Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Ya. Nah, prosedurnya iya benar, prosedurnya adalah melalui pengaduan. Setelah pengaduan diterima, maka akan ada penyelidikan, ya, penyelidikan awal, kemudian gelar perkara dan seterusnya, kemudian menindaklanjuti pengaduan tersebut. Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, kalau saya membacanya ini adalah dengan memintai keterangan para saksi-saksi, ya, termasuk pengadu, ya. Setelah memanggil saksi-saksi, ya, kemudian dirasa cukup, kemudian akan mengecek benar atau tidaknya laporan yang diadukan ini. Selanjutnya adalah melakukan pemanggilan terhadap anggota Polri yang diadukan. Anggota Polri yang diadukan dalam proses penegakan hukum terhadap kode etik profesi Polri bukanlah sebagai tersangka. Namanya adalah terduga pelaku. Pelaku apa? Pelaku pelanggaran kode etik profesi Polri. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan maka akan ditentukan apakah dalam tindakan-tindakan kepolisian ada kesalahan-kesalahan prosedur, ada kesalahan-kesalahan profesi, ada kesalahan-kesalahan secara etika atau secara norma. Karena terkait dengan kode etik, maka haruslah terkait dengan norma perilaku etika dalam menjalankan tugas. Ya, ini untuk kepolisian. Ada norma, ada etika, ada perilaku saat menjalankan tugas. Ini ya yang ditekankan dalam kode etik profesi Polri. Nah, di dalam kode etik profesi Polri di situ tertuang dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban anggota Polri, mengatur tentang larangan anggota Polri, dan mengatur tentang sanksi anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar kode etik profesi Polri. Ya betul, begitu ya sahabat ya. Jadi ketika ada anggota Polri yang menjalankan tugas kemudian terjadi kesalahan, dalam hal ini ada secara etika, secara norma maupun perilaku anggota Polri itu sendiri diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Di situ memuat kewajiban anggota Polri, larangan anggota Polri, dan sanksi anggota Polri. Nah, balik lagi terkait dengan apa yang sudah dilaporkan Nikita Mirzani. Ketika Nikita Mirzani didatangi rumahnya oleh anggota kepolisian dari Resort Kota Serang, Banten, mungkin ada terjadi tindakan-tindakan mungkin ya, secara etika, secara norma, perilaku dalam menjalankan tugas kepolisian. Kalau memang terbukti anggota-anggota kepolisian Polres Kota Serang, Banten ini bersalah, ada beberapa yang harus dipenuhi kriteria untuk penegakan hukum terkait dengan kode etik profesi Polri. Yang pertama adalah perbuatan pelaku haruslah dianggap perbuatan tercela. Yang dikatakan tercela di sini adalah perbuatannya melakukan tindakan yang menodai institusi. Ya, perbuatannya pertama dulu harus tercela.
Kalau perbuatannya tidak tercela, maka secara hukum gugur dong. Kan begitu. Kita akan lihat nanti pada saat putusan sidang apakah perbuatan anggota Polri termasuk perbuatan tercela atau tidak. Dari pertama dimulai persidangan. Kalau perbuatannya bukanlah perbuatan tercela, maka secara urut berikutnya adalah gugur, ya. Kemudian ada kewajiban ketika menjalani sidang kode etik profesi Polri, yaitu setelah dinyatakan perbuatannya adalah perbuatan tercela, maka kewajibannya sebagai terduga pelaku ini, anggota polisi ini, harus meminta maaf. Harus meminta maaf. Itu hukuman. Kemudian ada hukuman berikutnya, yaitu dipindahkan, ya, dimutasi, dirotasi dan sebagainya. Itu terkait dengan pelanggaran pada kode etik profesi Polri. Berbeda dengan kalau pelanggarannya itu pelanggaran disiplin Polri, itu diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Itu beda urusannya ya sahabat. Nah, persoalan berikutnya adalah apakah saat ini kan sekarang proses penyidikan yang terjadi di Polres Serang Kota ini kan dalam proses, dan masih berjalan. Apakah ada kesalahan prosedur ataukah ada kesalahan terkait dengan kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dari Polres Serang Kota? Kita menunggu dari hasil pemeriksaan Divisi Propam Mabes Polri. Kalau terkait dengan etika profesi, berarti dilakukan prosesnya di bagian profesi. Kalau terkait dengan disiplin Polri, akan dilakukan pemeriksaan di bidang Provos Polri. Nah, kita belum tahu ya yang mana yang akan melakukan proses pemeriksaan terkait dengan anggota Polri dari Polres Serang Kota, ya. Kemudian sahabat, terkait dengan pemanggilan yang dilakukan Divisi Propam Mabes Polri ini, setelah 3 hari ya kalau nggak salah, setelah 3 hari Nikita Mirzani melaporkan atau mengadukan terkait dengan peristiwa pengepungan tanda kutip di rumah Nikita Mirzani di Pesanggerahan Jakarta Selatan, ada hal yang berbeda ya sahabat, hal yang berbeda. Apa yang berbeda di sini sahabat? Berbedanya adalah Nikita Mirzani 1 kali dipanggil langsung datang. Ya ini ya, Nikita Mirzani 1 kali dipanggil untuk datang ke Mabes Polri, langsung datang. Berbeda dengan pada saat dipanggil dari Polres Serang Kota, 12 kali tidak datang. Bahkan harus dikepung tanda kutip, yang mengakibatkan Nikita Mirzani melaporkan kejadian tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri. Apakah ini sahabat bisa menilai ini? Saya rasa sahabat sudah bisa menilai. Namun demikian kita tetap menunggu apapun hasil rekomendasi dari proses penyelidikan di Divisi Propam Mabes Polri. Karena ini sasarannya adalah ketika anggota Polri melakukan tindak profesi, kode etik profesi Polri, maka sanksinya adalah
dipindahkan, dimutasi, ya, didemosi. Itu ya, makanya kita menunggu apakah yang akan terjadi ketika Divisi Propam Mabes Polri sudah mulai menjalankan tugasnya sesuai dengan pengaduan dari Nikita Mirjani. Sudah datang ke Mabes Polri dengan membawa 3 saksi. Tentu saja ketiga saksi ini adalah orang yang mengetahui, orang yang melihat, mendengar, dan merasakan atau mengalami. Lalu apa yang diharapkan dari peristiwa ini? Ini adalah salah satu pembelajaran buat kita semua, pada para sahabat-sahabat sang idealis, ya. Disinilah ada proses, tahap demi tahap yang harus dilalui ketika sedang mengikuti proses penyidikan di tingkat kepolisian. Ya. Saya hanya menghimbau kepada para sahabat untuk menonton secara tuntas agar bisa berkomentar dengan baik. Karena banyak dari para sahabat-sahabat semua berkomentar, melakukan penulisan terkait dengan video-video yang ditayangkan, namun tidak nonton. Sehingga harus lebih menjelaskan lagi. Alangkah bijaknya ketika sudah nonton secara keseluruhan, baru berpendapat. Ya, berpendapat. Karena berpendapat adalah bagian daripada hak asasi. Dari hak asasi para sahabat. Silakan para sahabat berpendapat, ya, dari sudut pandang para sahabat sendiri. Yang penting tidak menghina, tidak mencemarkan nama baik, tidak menistakan, dan tidak melecehkan. Karena itu bagian daripada sudut pandang dari kacamata sahabat sendiri. Silahkan sahabat menonton secara penuh, baru bisa berkomentar. Karena salah ketika berkomentar terlebih dahulu baru tidak nonton, padahal yang dikomentari tadi dibahas di dalam situ. Oke sahabat ya, silahkan diekspresikan untuk masalah-masalah ini. Ini adalah informasi serta pengetahuan untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.